Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4350 sampai bab 4352. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kalau begitu, kamu bisa mencari Kaisar Xiao untuk membantu. Kurasa, kota keluarga Qi itu tidak lebih kuat dari dinasti Kaisar Xiao, kan? Kata Chen Ping. Tentu saja bukan itu masalahnya. Aku hanya tidak ingin Feng mengetahui identitasku dan aku juga tidak ingin dia berpikir bahwa aku berbohong padanya. Tuan Chen, saya harap Anda dapat membantu saya. Selama saya dapat mengikuti Qi Heng untuk membatalkan pernikahan dan menyelesaikan krisis di kota Jujia, ayah saya tidak akan meminta saya lagi. Saat Ju Qingyue berkata demikian, dia tiba-tiba berlutut di hadapan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping buru-buru mengulurkan tangannya dan tidak membiarkan Ju Qingyue berlutut, lalu mengerutkan kening sedikit dan berkata, aku tidak punya persahabatan dengan keluarga Qi manapun. Bagaimana mungkin membuat mereka mundur dari pernikahan ini? Tapi aku bisa membantumu mencoba. Hanya saja aku tidak tahu seberapa kuat Qi Heng itu. Chen Ping tahu bahwa jika Qi Heng itu terlalu kuat, mungkin percuma saja pergi ke sana sendirian. Lagi pula, di alam surgawi ini, kekuatan dihormati. Qi Heng itu hanya berada di peringkat kedua alam transisi, dan ayahnya diperkirakan berada di peringkat ke-8 alam transisi. Di wilayah timur kita, kekuatan umumnya tidak terlalu tinggi. Penggarap alam Mahayana itu langka. Aku hanya pernah mendengar bahwa ada pembudidaya alam Mahayana di Pulau Laut Mati itu. Namun, daerah itu adalah tanah terlarang di wilayah timur. Pada dasarnya, sangat sedikit orang yang pergi ke sana. Ju Qingyue berkata. Chen Ping mendengar bahwa kekuatan para kultivator domain timur sangat rendah. Jadi jika dia pergi ke sana, bukankah dia akan bisa merajalela di seluruh domain timur? Kalau begitu, aku akan menemanimu dalam perjalananmu. Setelah menyelesaikan masalahmu, aku akan mengirimmu ke dinasti Xiao. Ini akan dianggap sebagai balasan budi kepada Kaisar Xiao. Chen Ping berjanji pada Ju Qingyue dan memutuskan untuk menemaninya dalam perjalanannya. Kaisar Xiao telah mengirim orang untuk membantu merebut kembali kota Kekaisaran Rubah dan juga telah menghancurkan keluarga Feng di aliansi penyegel iblis dan juga telah menyebarkan kabar bahwa ia akan menghidupi dirinya sendiri di belakang layar. Jadi Chen Ping harus melakukan sesuatu untuk membalas budi kepada Kaisar Xiao juga. Terima kasih banyak Tuan Chen. Terima kasih banyak. Mendengar ini, Ju Qingyue segera membungkuk dengan gembira ke arah Chen Ping. Cukup angkat tangan, kamu cepat kembali istirahat. Kalau sampai terlihat, datang ke kamarku tengah malam, bikin salah paham yang gak bisa dijelaskan. Chen Ping melambaikan tangannya dan menyuruh Ju Qingyue pergi dengan cepat. Keesokan paginya, Chen Ping mengikuti Patriark Jiang dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Terutama Ochreyan, bagaimanapun juga, orang ini telah setia mengikutinya selama beberapa waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ju Qingyue dan Liu Bo pun menaiki balon udara Chen Ping bersama mereka. Adapun para kultivator lainnya, sebagian pergi, sementara yang lain memilih tinggal di sekte jiwa iblis. Balon udara itu melaju ke arah timur, langsung menuju wilayah timur, melewati gunung iblis surgawi, terbang melewati hamparan hutan, dan tak lama kemudian lautan tak berujung muncul di hadapan mereka. Tidak ada seekor burung pun yang terbang di langit di atas laut. Seluruh permukaan laut bahkan tidak terlihat riak-riaknya, sungguh sunyi senyap. Tuan Chen, di depan sana ada laut mati.
Laut Mati ini adalah batas antara wilayah selatan dan wilayah timur, sedangkan batas antara wilayah timur dan wilayah utara adalah Laut Tinta. Jika kita melangkah lebih jauh, kita harus mengikuti rute dan terbang. Jika tidak, kita akan menghadapi bahaya. Kita tidak dapat mengambil kapal roh di Laut Mati ini, dan para pembudidaya tidak dapat memasuki laut lebih jauh lagi. Para pembudidaya yang secara tidak sengaja jatuh ke Laut Mati semuanya berubah menjadi tulang putih dan bangkit kembali. Eju Qingyue berkata pada Chen Ping, "Rute? Apakah ada peta?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada peta." Setelah Liu Bo selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan sepasang peta yang menggambarkan seluruh Laut Mati yang dipenuhi banyak sekali pulau. Tuan Chen, pulau-pulau yang terhubung dengan garis merah ini adalah peta jalan dan pesawat udara dapat mengikuti rute ini. Awalnya, kami juga memiliki sekte awan menusuk di wilayah timur yang mengoperasikan pesawat udara, tetapi kemudian sekte itu ditutup karena alasan yang tidak diketahui. Dulu waktu kita belum punya balon udara, kita semua terbang di udara lalu istirahat sebentar ketika sampai di pulau. Hal inilah yang menguras tenaga dan waktu spiritual kita. Kita menempuh perjalanan selama lebih dari sebulan hanya untuk mencari misi. Tentu saja, kita juga bisa memanfaatkan susunan teleportasi. Hanya saja susunan teleportasi itu sangat mahal. Dengan jumlah kita yang puluhan, kita tidak akan sanggup mengeluarkan biaya sebesar itu. Liu Bo menunjuk peta dan kemudian menjelaskannya kepada Chen Ping secara detail. Chen Ping sedikit terdiam saat mendengarkan perkataan Liu Bo, bahwa sekte Piercing Cloud telah dihancurkan olehnya. Jiyun juga terkekeh saat mendengarkan perkataan Liu Bo. Chen Ping memperhatikan peta dengan saksama, rute di peta itu melengkung dan berputar-putar. Jelas jaraknya jauh lebih jauh. Jika seseorang terbang lurus ke depan, tidak akan memakan waktu lebih lama untuk mencapai benua domain timur. Ini terlalu banyak untuk disia-siakan. Bahkan jika itu adalah penerbangan udara, diperkirakan akan memakan waktu 3 hari. Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening. Tidak masalah, pulau-pulau di sepanjang jalan dihuni dan dibangun. Kita bisa menghentikan balon udara di sebuah pulau di tengah untuk beristirahat. Liu Bo buru-buru berkata, "Tidak perlu, terbang saja lurus. Dengan cara ini sehari sudah hampir cukup. Berputar-putar itu terlalu membuang waktu." Chen Ping langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin, kalau kita jalan lurus saja. Aku takut kalau ada seorang pendekar Mahayana yang sedang menyendiri di salah satu pulau. Kalau dia berani menyerang kita, pasti akan merepotkan." Liu Bo langsung terkejut saat melihat Chen Ping ingin terbang lurus. Meskipun Chen Ping berada di alam transisi tingkat ke-7 dan kekuatannya tidak lemah, tetapi saat menghadapi ahli alam Mahayana, bukankah dia hanya seekor semut? Lagi pula, Liu Bo, Ju Qingyue dan yang lainnya belum pernah melihat kekuatan Chen Ping yang sebenarnya, dan mereka mengira bahwa kehancuran sekte darah dan tulang adalah perbuatan Patriark Jiang dan kepala istana dari istana Guanghan. Lagi pula, siapakah yang mengira bahwa seorang kultivator tingkat 7 alam transisi akan mampu menghancurkan seorang kultivator tingkat 2 alam Mahayana? Jangan khawatir, balon udara kita ini cepat dan tidak akan mudah ditemukan. Kalian ditangkap oleh sekte darah dan tulang dan tertunda begitu lama. Apa kalian tidak takut kalau orang-orang di kota Qijia itu sudah mulai mempersulit keadaan sejak lama? Kata Chen Ping. Ketika Liu Bo mendengar ini, dia terdiam. Mereka memang telah ditawan selama beberapa waktu, dan mereka tidak dapat menghubungi rumah mereka. Mungkin orang-orang di kota keluarga Qi sudah berselisih dengan kota keluarga Ju mereka sekarang. Setelah merenung sejenak, Liu Bo menganggukkan kepalanya dan berkata,
Baiklah, kita akan terus maju. Namun, saat kita menghadapi bahaya, kalian tidak perlu peduli dengan apapun. Kalian hanya perlu lari secepat yang kalian bisa. Aku akan memberi kalian waktu. Kalian hanya perlu mengirim Nona kembali dengan selamat. Paman Liu, Eju Qingyu menatap Paman Liu dengan penuh rasa malu. Dia melarikan diri dengan egois, tetapi tidak ingin menempatkan seluruh kota keluarga Ju dalam bahaya. Dan untuk menemukannya, begitu banyak orang dari kota Jujia meninggal, dan sekarang Paman Liu masih membela dirinya seperti ini. Ju Qingyu merasa sangat malu dalam hati. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Chen Ping tersenyum tipis, lalu meminta Jiyun untuk mempercepat lajunya, melesat langsung ke udara di atas laut mati. Balon udara itu melaju dengan cepat, sementara Chen Ping memejamkan matanya sebentar dan mengistirahatkan pikirannya. Tetapi Liu Bo dan Ju Qingyu luar biasa tegang, menatap dengan tatapan mematikan ke arah luar kapal udara itu. Tanpa disadari, balon udara itu terbang selama lebih dari setengah hari. Semuanya sangat lancar dan tidak menemui apapun yang terjadi. Dengan kecepatan ini, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam untuk mencapai benua timur. Dan selama kita menyeberangi Laut Mati, itu akan jauh lebih aman. Liu Bo dan Ju Qingyu juga menghela napas lega. Suasana hati mereka tidak lagi tegang. Tetapi pada saat itu, balon udara yang awalnya terbang dengan halus itu tiba-tiba berguncang, dan Chen Ping membuka matanya dengan keras. Tuan Chen, apa yang terjadi? Jiyun buru-buru bertanya pada Chen Ping. Sebelum Chen Ping bisa menjawab, dia menyadari bahwa kilin api sebenarnya telah kehabisan sumber daya di dalam cincin penyimpanannya sendiri. Kilin api tampak sedikit bersemangat dan terus memengaruhi balon udara dan berusaha ingin keluar. Melihat kilin api yang tiba-tiba muncul, Liu Bo dan Ju Qingyu pun terkejut. Anak kecil, apakah kamu sudah gila? Chen Ping ingin mengembalikan kilin api ke dalam cincin penyimpanan, tetapi kilin api kecil itu terus menolak. Tuan Chen, makhluk kecil ini tampaknya sedang ingin keluar. Apakah ada sesuatu yang ditemukannya? Jiyun mengingatkan. Mendengar peringatan Jiyun, Chen Ping membuka pintu balon udara itu, dan kilin api pun melesat keluar dari balon udara itu, secara mengejutkan melesat menuju pulau kecil di bawah. Melihat ini, Chen Ping mengikutinya dari dekat, lalu berkata keras kepada Jiyun, kalian pergi dulu, baru aku akan datang kepadamu. Chen Ping membiarkan Jiyun dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Lagi pula, Jiyun dan mereka bertiga tidak terlalu kuat. Jika dia pergi dan menemui bahaya, mereka bertiga tidak akan mampu mengatasinya sama sekali. Jiyun mengangguk, lalu menyiapkan balon udara untuk segera menuju ke benua domain timur. Hal itu membuat Liu Bo dan Ju Qingyu ketakutan, lalu bergegas berkata, "Cepat berhenti, panggil orang-orang kembali, jangan pernah pergi ke pulau itu sangat berbahaya." Walaupun kita punya balon udara, jika kita bertemu orang jahat, tetap saja sulit mencapai daratan jika kita ingin terbang sendiri. Mereka berdua menyuruh Jiyun berhenti dan memanggil Chen Ping kembali, tetapi Jiyun tidak mendengarkan dan malah tetap menjalankan balon udara itu. Jiyun percaya kepada Chen Ping. Kalau mereka benar-benar menghadapi bahaya, Chen Ping pasti bisa mengatasinya. Kalau mereka tetap tinggal, mereka bukan saja tidak akan bisa membantu, tetapi juga akan menjadi beban. Jiyun sudah bersama Chen Ping dalam waktu yang lama, dia masih punya kesadaran diri seperti ini. Liu Bo dan Ju Qingyu tidak mengerti. Jiyun jelas-jelas mengikuti Chen Ping. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Chen Ping menemui ajalnya dan tidak melakukan apapun? Balon udara itu berangsur-angsur menjauh,
sementara Chen Ping mengejar kilin api itu dan mendarat di sebuah pulau terpencil. Ada bangunan di pulau terpencil itu, tetapi saat ini bangunan-bangunan itu telah lama menjadi puing-puing, membuktikan bahwa seseorang pernah tinggal di sini. Terlebih lagi, di pulau itu terdapat lubang-lubang besar dan kecil yang jelas merupakan bekas-bekas pertempuran. Chen Ping tahu bahwa pasti ada orang yang tinggal di pulau terpencil ini, lalu terjadi pertempuran, dan sekarang pulau itu pasti semakin terpencil. Namun, dia tidak mengerti mengapa kilin api ini tiba-tiba menjadi begitu gelisah dan datang ke pulau terpencil ini. Chen Ping menyaksikan kilin api itu mendarat di pulau terpencil, lalu dengan cepat mencengkeramnya dengan cakarnya. Sebuah lubang hitam terbentuk langsung ke bawah tanah pulau terpencil itu. Kamu binatang suci kilin, kenapa sekarang kamu berubah menjadi tikus yang menggali lubang? Melihat ini, Chen Ping merasa sangat aneh. Akan tetapi, dia tetap mengikutinya dari dekat, mengikuti lubang hitam yang dibuat oleh kilin api, perlahan menuju ke bawah tanah pulau terpencil itu. Tak lama kemudian, Chen Ping memperhatikan beberapa warna ungu muncul di sekeliling dinding gua, dan setelah diamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah batu alabaster, yang juga dianggap sebagai sejenis batu roh, dan kualitasnya pun tidak rendah. Mungkinkah kilin api ini tahu bahwa ada batu kecubung di bawah pulau tandus itu? Itulah sebabnya dia begitu bersemangat. Chen Ping mengambil sepotong batu kecubung dan memegangnya di tangannya, menatap kilin api dengan tak percaya. Akan tetapi, kilin api tampaknya tidak tertarik pada batu pualam itu dan terus berusaha keras menuju ke kedalaman. Di kedalaman pulau terpencil ini, apakah ada biji roh dengan kualitas yang lebih tinggi? Melihat kilin api yang masih menggali semakin dalam ke dalam tanah, Chen Ping merasa bingung. Akan tetapi, dia masih mengikutinya. Di saat yang sama, skill jantung terkonsentrasi berputar jauh dan luas, menghasilkan daya isap besar yang menyedot semua napas pualam di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Tanpa mengetahui berapa lama dia mengikuti kilin api yang menggali, Chen Ping hanya merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin panas, diikuti oleh warna merah menyala di depan matanya. Chen Ping mengira bahwa kilin api telah menggali inti magma bumi. Tetapi ketika dia melihat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah beberapa batu merah menyala, dan tampaknya ada api yang menari-nari di permukaan batu-batu itu. Kilin api membuka mulutnya lebar-lebar dan terus melahap batu-batu merah menyala di depannya. Kelihatannya ia makan dengan sangat lahap, dan sesekali ia memanggil Chen Ping, seakan-akan ingin pamer padanya. Di bawah pulau terpencil ini bahkan ada batu roh semacam ini, dan batu roh ini di dalam semua nafas api. Chen Ping sangat terkejut. Batu-batu ini seharusnya telah dibakar oleh inti api bumi selama bertahun-tahun, dan mereka tepat untuk melengkapi napas api pada kilin api itu. Kilin api tidak seperti binatang penelan surga. Ia sangat pemilih dalam hal makanan dan tidak memakan semuanya. Mungkin karena ia merasakan adanya batu api di bawah pulau tandus ini, itulah sebabnya ia menjadi gelisah. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Chen Ping. Bersambung.